Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali di dalam channel Haji Bugis. Channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan penuh berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, dalam mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama menyaksikan ceramah yang insya Allah penuh hikmah dari guru kita Ustaz Muhammad Yusuf Sosti MA. Tapi sebelumnya, marilah kita bersama-sama mengirimkan pahala suratul Fatihah atas guru kita Muhammad Yusuf. Semoga beliau diberi kesehatan, umur yang panjang, dan semoga beliau selalu menampilkan ceramah-ceramah yang insya Allah penuh berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dan jangan lupa bagikan video ini ke orang-orang di sekitar kita agar ilmu yang ada di dalam video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kutoma bicara hakikat kematian iros hitungan na tomatewe kalite unrom. Jadi kehidupan itu sebenarnya Pak Kotomelo bicara perjalanan dari alam ruh ke alam rahim ke alam dunia, dari dunia kemudian di alam kubur. Ia watak kalewe onron na ilma makadaki alam kubur. Tapi ruh itu tempatnya disebut dengan alam barzakh. Makanya itu kiburu dua istilah na pakai. Menggunakan alam kubur sekaligus menggunakan istilah alam barzakh. Nasabak magai, barzakh itu sebenarnya kan tirai. Oh, ipak bahasa Indonesia, ya ipak bicarogi maka daki sampira. Karena tembus pakitan. Makanya itu tau matewe, aga nasurongan nabit teloko tau tuwe sebagai adab, berlaku tau tu loko tau matewe. Makanya kotolo masyarakat kubur, pada tu kotolo masyarakat tau tu, nomor si di nasuroki nabita ma beresalam. Cuma ko beresalat tomate maka dami assalamu alaika ya ahlal kubur. Narekotolo bola na tawe maka daki assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, adab dari masuk kuburan itu nasuroki nabita lega isandala sama ketika mau masuk ke rumah orang. Disunnahkan di ilega sandala. Kemudian yang kedua, denawadi ajulekai. Kita tidak boleh melangkahi batu nisan. Padahal kan iri tero maka ada batu. Onron na tawe ilem, tapi itu karena penghargaan. Nasabak magai, tembus pakitan na tawe matewe. Itu lokolino. Maka dapat kecarana. Sebenarnya makie, iya ko kajian na tawe pandrita pahakike, magi na bitanak kada, annaumu ahul maut. Iya tu matinroy masih lesurang si ba amatengang nasaba nasuro ki mak guriwi maka iya tu tau matewe pada leba tau matinroy aga padana nomor siddi iya sangi pacalaku buru pada tu nareko angka tau matinro natako katulu-tulu lay gasa mapat di mana ngalele na komoto pada diga kapat diri jasadnya tidak disentuh. Matinroy tahu tapi dia bermimpi dipukul. Tapi mapat dia alena komoto. Seperti persis orang ketika disiksa di dalam kubur. Tanya jasadnya icalla tapi jasadnya merasakan. Iya jolo perluan. Kemudian yang kedua, ia roruwe bisa tembus penglihatannya ke dunia. Makanya ia tuteko matinroy nakatulu-tulu nita alena lo Jakarta, makita matana. Padahal pada saat orang tidur matanya tertutup. Mata aga na pake makita atau matinroe, nangitay alena joka, padahal matanya tertutup. Makanya Nabi mengatakan an-naumu akhul maut. Jadi komeki mak guru ya sange mate, maka pelajari tidur.
Itu istilahnya. Makanya sampai hari ini ulama-ulama kita itu yang ahlus sunnah wal jamaah selalu menganjurkan maka iya nang kata umate umuruk nami je tu letuk. Makanya maka daki tutup usia. Tapi untuk kitab catatan amal, Al-Quran sebutkan innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Dia tatut itu kita kecuali dunia kiamat. Jadi dasar orang narekomate tahu amalakna itu kan istilahnya pahalanya itu tidak tertutup. Iya ko mate ki ya umuru elattu. Makanya Nabi tamakada mau pak itawe nareko masih mate. Ini istilahnya. Nabi kan memberitahu sahabat, orang yang lebih dulu meninggal itu bersyukur. Nah sabak magai, angkamu patau milodongan, pahalanya bisa jalan dan dosanya bisa berhenti. Tapi nareko angka tau mate kamaralino pampuni, maka Nabi tercalah ke orang ketika dunia kiamat baru dia meninggal. Nah sabak masa-masa mangi teh mate, nah dia kan milodongan. Termasuk alena almarhumah orang tua beliau itu bersyukur. Makanya sabak banyak anak-anaknya mendoakan. Bahkan komelo ki buka dalele, ni kok bicara hadis. Ko makadaki iya ko mati tahu nah sebab umurna istilahnya makadaki tutup usia. Tapi kitab catatan amal itu dia tertutup. Bahkan saya punya seorang guru namanya Syekh Muhammad Nur, itu kajian beliau mengatakan begini. Dan ini yang saya pakai sampai hari ini. Yakini betul itu. Makada angka tahunna 60 atau tuo, tapi di kitab catatan amalnya itu tercatat 50.000 tahun. Jadi angka tahun tuo 60 atau tuo. Kalau dihitung kita perhitungan dunia 60 atau tuo, tapi di kitab catatan amalnya itu tertulis 60.000 tahun misalnya. Magai nasaba angka ukilalan na agamata yasang umur yang pendek tapi berkualitas. Yenar yasang umur yang berkah. Jadi engkau tahu mak barakah yasang anu mak barakah cek de tapi nilainya besar. Agayaro, termasuk ibadah-ibadah. Nah, sebab itu kelebihan na Nabi dari nabi-nabi sebelumnya. Ia rosinin na Nabi Makdioloe. Ia kuyalengi parenta selalu sandarnya kepada Allah. Jadi sinin na tu parenta polo ko pong Allah Ta'ala sandarana lo kumani pong Allah Ta'ala. O Nabi Makdioloe. Tapi untuk Nabi angkai sandar kalau ko alena. Angka tu sandar kalau ko pong Allah Ta'ala. Kega ibadah sandar kalau ko pong Allah Ta'ala. Ia wajib haji wajib. Itu makaraki perintah Allah. Kemudian syahadat wajib. Sampai jam 5 waktu wajib. Puasa ramalangnya wajib. Itu disandarkan ke Allah. Tapi untuk puasa sunnah itu disandarkan ke Nabi. Coba. Makanya itu ibadah yang kemana turunannya. Puasa wajib turunannya puasa sunnah. Sampai jam perlu wajib turunannya sampai jam sunnah. Haji wajib turunannya umrah sunnah. Kenapa ada umrah? Nah sebab makanya Nabi tak. Maponco umuruk na umakku puang. Iya ko ya ni ba wajib na jamai rogi itu. Maka diberikanlah hadiah. Maka ia ko haji mi musuro ngina cica misi tahu, berarti cica misi tahu melaksanakan ibadah. Aletoi pahala supaya dia bisa melakukan sepanjang waktu. Maka turunlah perintah umrah. Itu hadiah untuk Nabi. Makanya itulah Pak terus terang. Saya kasih tahu makna kong kata makna mita ulada tamaranaka tidak masalah. Tapi jangan yakini kita maka makna Nabi tamaranaka. Saya mengatakan kalaupun masuk aja tepaturan no. Magai kita adalah umat yang paling mudah masuk ke dalam surga. Itu kuncinya. Ajak tamaselang. Saya termasuk orang yang tidak takut mati. Magai hampir semua jalan itu dibuka oleh Nabi. Tabayangkan ini bita urai lulu ngelino. Nabi katakan bumi itu pernah dilipat. Allah lipat untukku sehingga aku melihat umatku di ujung. Makanya kalau bicarakan ini Nabi tanda-tanda kiamat itu pas betul karena dia pernah melihat perjalanan bumi. Makanya Nabi tahu betul maka umatku matu di akhir zaman. Makanya Nabi mencari cara, pikir caranya supaya umatku diselamat. Nesa Nabi tahu maka nang matu umatku korapang dia boleh mak kepala. Si lalu naik podana lupa ini. Maka dareke. Ya kan dia sudah tahu itu. Makanya dari situ Nabi berdoa. Hampir semua doa yang diajarkan Nabi itu pendek. Iya mina malampe itu kayak pasti sambung-sambung nih. Istilahnya doa-doa itu rata-rata pendek. Karena dia tahu angka matu. Mak aku dia mulai mak kepala. Yo pokora malampe pak dongan namanya apa pak nisa pak bahasa na memang. Yo pudi kang tanya bahasa ta. Makanya tegere. Makanya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka ponco. Kenapa pendek? Padahal sebenarnya kan bisa ditambah.
Tapi kenapa dipendekkan? Itu untuk mempermudah umatnya Rasulullah. Makanya kau tamak neraka macila katongan. Iya betul Pak. Walengi istilahnya kan 7 doanya Nabi itu. Hanya 6 yang diterima. Itu perhilauan Nabi tak 6 yang diterima pun Allah Ta'ala. Nomor sidi aja mau pelampiri umuruna umatku pada Nabi-Nabi mak diulah. Jangan kau panjangkan umurnya. Aja na pada umat Nabi Musa, aja na pada umat Nabi Isa yang sampai 1000 tahun umurnya. Alasannya Nabi itu sederhana. Maka dia komadosai umatku kau deto nama lampe umuruna dia namanya peresa. Ya, tidak lama dihisap. Apa ya kau sisa buita ngumurun nanti napa boto ya serara tu nata boto ya. Liwa etan na pertanggungjawabkan. Tapi ya kon nami pulau nata ngumurun napa boto 5 tanda 30 tau boto aja nih. Kan itu permintaannya Rasulullah. Jangan kau panjangkan umurnya. Makanya maka datu Nabi talikul lisaina hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain. Umur umat itu antara 60 70 tahun. Nah, tapi dari situlah Rasulullah mengatakan, jadikan semua aktivitas umatku adalah ibadah. Iya nanang ka istilahnya to pandete lo maka dan kesampajat tepat tuh angka nasa jenek teluka angka maka daja motin bawang itu semua dan itu jelas Pak. Rasulullah kan dalam hadis mengatakan di sini ada ulama kita hadir ini dari Mesir ini Masya Allah Saladin Ustaz Saladin ini Masya Allah dia masih seleting dengan guru tak Pak Prof Pariwajadiyah dibawanya sedikit luar biasa beliau kita bersilaturahmi mestinya beliau yang ceramah saya harus ini kemudian penting saya sampaikan maka iya lo sitongan Nabi ta itu sudah minta nilometo beku carana umatnya supaya selamat. Jadi permintaannya Rasulullah itu ketika dia minta kepada Allah maponco umuruna tapi lipat gandakan pahalanya. Kan itu bedanya. Termasuk nomor sidi saya sampaikan ada satu ibadah itu yang sangat gampang. Nah sebab ini kan sekarang selalu lomba-lomba naik haji naik umrah. Lomba-lomba menre Makkah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah itu karena pahalanya besar. Tapi kamu modalnya melopoh. Naik haji sekarang modalnya besar, umrah juga besar modalnya. Tapi kak dene yang mana nanti mampu. Makanya Nabi itu hampir semua ibadah sunnah dari sekian banyak itu banyak janji umrah. Nah sebab ni semeto Nabi tamak kadang ia matu umatku kona dati ni tau seko berlomba-lomba melo menre umrah. Berlomba-lomba itu. Jadi karena istilahnya kejero, maka dari guru ta, semangat nato mengumrah makokwa besar. Makanya Nabi hampir sholat sunat itu beberapa sholat sunat itu dijanjikan umrah, pahala umrah. Dengar nigi masa paja sunat patanraka yolo na asarae padai pahalana melaksanakan ibadah umrah 1 kali. Kenapa dia pakai janji umrah Pak? Kenapa dia tidak pakai janji kirat misalnya pada tomatewe? Kenapa dia janji umrah? Kan nisannya mah kadang kau mak kumatu kau nadapi waktu itu di melo mengumrah tapi yang naruh tahu dega dina majani yang mana itu betongan na iri di dega di tak joka iya nata patujuh sampai jasuna patan raka yolo nasara. Kemudian yang kedua Nabi mengatakan ini haji dan umrah Pak siapa yang melaksanakan sholat sunnah isra itu di waktu suruh pada nareko melaksanakan haji dan umrah bersama saya 3 kali tamma sempurna. Tahun lega menre Makkah dan umrah, haji dan umrah 3 kali berturut-turut dalam satu waktu bersama lagi Rasulullah. Nabi mengatakan sempurna itu hanya sholat sunat 2 rakaat di waktu pagi. Jadi itu agama tak Pak. Malu mulak dah. Ustaz setomnya tu dari tu 5 petas selam. Yang kan begitu. Cedek neraka. Itu kan jadi masalah. Jadi itu pahala. Atau memang bicara pahala toh. Kemudian angka sampai sunnah. Kita maki antara maghrib dengan isya ada sholat sunnah di situ 6 rakaat disebut awabin. Kan jelas. Maka Nabi siapa yang melaksanakan 1 kali itu kan 6 rakaat. Pada kau mas sampai sunnah 12 tahun ngetan dan diampuni dosanya selama 50 tahun. Berarti ya kau siulang kita jama sampai sunnah awabin iya ro umur tak siulangnya terhitung 360 tahun. Coba. Iya tu ampai makadakaan kata maponco umuruna tapi kita catatan amalnya tertulis ribuan tahun. Iya nona nama suwe. Jadi makada 60 atau tua tapi mas sampai sunnah awabin ini setiap hari sehingga dia bisa tercatat itu 60.000 tahun. Itu dikicat catatan amal Pak. Iya neriasan umur maponco tapi mak baraka. Jadi jangan lihat faktor makada
Pada kau tahu maka dan apa aja itu tama nama sigi itu aja. Mungkin ibadahnya dia kalahkan kita. Idi mete nama sampaja Pak tu dia miro. Ijama ini. Tapi mereka tuh banyak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Kemudian mesti metu ipahap jalurna agama. Nasabak ya kode ni pahap jadi masalah. Contohnya, metinro. Iro katinro angka nawat di mencaji ibadah, angka to nawat di tidak menjadi ibadah. Saya mengambil dalil sederhana. Ketika iblis itu mau masuk masjid, karena kay balisi, na melo tama masigi angka to masampaja melo naganggu. Tapi iro balisi pura sinakaje na tama si wali nagata si masuk. Ni te nabita, maka nang katoro to makalileng. Pura ni tama nasusi. Belisi tapi dia menampakkan dirinya berbentuk manusia. Sisa nama ada nabita kada belisi. Natani makan aja nak kamaku tuh pura si kota masuk si kok. Nah saya Rasulullah. Melo kata mengganggu sahabatmu yaitu mas sempajangnya tapi mi tahu kak aku tuh tau matinro. Coba. Jadi tahu mas sampaja melo naganggu setannya tapi ni tahu itu matinro. Ya kuidi kang akal biasa maka mestina ni tahu ya tau mas sampajangnya. Ternyata matinro ni tahu. Nah makiro apa cidi mas sampaja cidi matinro. Makanya Rasul pun bertanya. Magi na wa mi tahu iya tau matinro ni tau mas sampajangnya di mi tahu. Aga nasang iblis. Maka day nasaba iya ro sabak mu matinro dia dapat tu masih kiri nata de peringaran. Maka dia berada di dalam penjagaan Allah. Tapi ia nak masam pajangnya tu jili-jili nih. Oko ni nangka konsensus ternyata desa bicara tahu pandrita nih. Maka de annaumu saleh khairum min salatil jahil. Ikon itu maka de tinro na tahu pandrita ya se ininya sampajan na tahu bodoh. Tabahannya, jadi ternyata ada saya, ada tahu pandrita nih, agak nyase, makuye, komelo ki malayo nato, apa namo tahu biasa nih wadi itu matinro tahu pandrita, apa makadami tinro na tahu pandrita, ternyata tahu pandrita, matinro, tinro na tahu pandrita, jadi pekui carana na wadi ala tinro na tahu pandrita, ternyata tahu pandrita matinro, tabahannya, jadi tinro na tala, artinya tidurnya diambil, pekui carana. Maka dari tahu pandrita pahakiki ya komeko matinro ajene lalo ko ajene ko yang kedua magi matinro nia kang imoto masam pajatahaju jadi maka dari ya komeki matinro nia kami matiro meka matinro masija supaya moto ka matu masam pajatahaju siaga eta tak matinro itu dihitung ibadah nasabak tidurnya untuk bangun salat. Pada mikon kata matinro nak kami kak matinro masih supaya moto manonto Pak Golo ya tom itu na lolongan sama kira. Jadi ini ya natu nang yasan tidur ilahiyah tinro puang Allah Ta'ala angkata yasa tidur sunnatullah tahu cakar dula dak memang angkata yasa tidur syaitania tinro na setannya kan itu talu makanya pikir carana nanti tidur ilahiyah ya tu tinro talung itu nak kapalang yang pertama tidur untuk bangun ibadah si bawa ya. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah, insya Allah. Jangan lupa like dan bagikan video ini agar ilmu yang ada di dalam video ini bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, tidur karena capek beribadah untuk beribadah kembali. Misalnya pura ki masam pajat tahajud, maka dawe metamu pertama subuh, matako kasa di melo kak jolok matinro supaya istirahat untuk bangun sholat subuh. Itu tidur berpahala. Nah sabak siaga tata matinro itu dihitung sholat. Tiyan ya sa tinro to pandrita. Jadi ternyata pandrita matinro, tinro na itu pandrita yala. Kemudian yang ketiga, tidurnya orang menghindari diri dari dosa. Yana tu namanya makna mak gosip kita kada ya komon roka aku macu to kak mak gosip praban kali makale alamat tidur cakar dudu lah kapal dia cakar dudu siami kumadosa kina riasa tidur ilahiyah. Jadi idim itu steli kehidupan tanah kapalanga apa ya koneda ini steli itu manrasa. Ini nih yang map tinre ya. Iya tahu bi itu ko istilah makna sampajat tepat tu kan magampang. Iya ko sujuk pacapurang ni masampajalloro tanyakan ni aleta masampajang asara. Apa ia tu niat na sampajangnya si bawa niat melo mas sampajak dia na pada. Ia ko niat sampajang ngopi kata dere. Ia ko niat melo mas sampajang ngopi suju pacapurangnya. Tapahan ya bedakan ya. Jadi ia ko suju pacapurang ni majami sampajaloro tania kam memang ni untuk mas sampajang asara. Ia na tu nasa nabita maka dah
umat yang terbaik adalah umatku karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Nah, salai cidede, celoko decenge cidie. Makanya Imam Nawawi Ad-Dimashqi itu dalam kitab Arba'in itu mendahulukan di hadis pertama itu tentang niat. Nah, sabab hukum itu mat tentu. Apa agak bedakan sampayangnya Pak sampaja sunat kan niat. Siapa sampaja perlu kan niat membedakan itu. Mas sampaja sunat tatul masjid ke. Siapa mas sampaja sunat tauba pada dua rakang, pada mi sujud, pada mi tahiyat. Agak membedakan niatnya. Nah, begitu. Kau tahu itu kau masih makan masa sampaja sunat tatul masjid belum tentu ajak kamu masa sampaja sunat jene. Karena niatnya. Jadi kau niatkan sampaja sunat jene, sampaja sunat jene tapi tak sampaja. Gitu. Pada dua rakang, pada bacaan, pada gerakan. Tapi yang membedakan itu karena niat. Makanya semua ibadah itu bersandar ke niat. Makanya maka Nabi ta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Itu kuncinya. Makanya itu pada micale ya kau sambako lo nabawangi lipat nabawangi warra nabawangi gola kasih aja tak pasogo iya. Itu belum tentu. Tergantung dari niat. Ya kau makadai meka lo masih dakai kasih tau kasih syukur meka sidakai. Mudah-mudahan alena min lodongan. Nawaddin terkabul hajat. Kan Nabi teman kedah. Sedekahi 7 orang miskin di hari Jumat. Suruh dia berdoa. Karena itu bisa mengalahkan 40 orang alim. Termasuk atau dia gagal anak atau karena saya dapat hadis ini. Karena ada orang bertanya. Saya tidak punya keturunan ya Rasulullah. Sudah lama kami menikah tidak punya keturunan. Ada pun aku Nabi tak. Carilah 7 orang miskin di kampungmu. Sedekahi di hari Jumat. Minta dia mendoakan kamu. Karena itu bisa mengalahkan 40 orang alim. Coba. Jadi kung kacalik na melo tercapai. Ternyata melo bawang ang kanana. Na mo tau mame macalik. Lau kisah pa tau kasiyasi ko Jumat ita sidak kayo. Natiyasa baraka Jumat. Ito. Napatasuro milo doang. Iya minasala ko makade. Kawar mo alay. Mancalik ka ito. Kaputo ko nomoro seko. Ito doy matu ay. Itu jadi masalah. Itu begitu. Ini harus kita tahu. Bedakan niat itu. Karena niat kuncinya Pak. Makanya ketika kita sujud terakhir sholat duhur, niatkan untuk sholat asar. Ia kotak kok malalangi lau pasae, nakoki ro pasae mate, maka kita meninggal menuju sholat. Bukan karena di pasar. Coba. Jadi caranya Nabi tasaki umatnya supaya dia nalepak. Itu kuncinya Pak. Agak tahu. Nomor 2, saya pernah protes hadis itu Pak ketika membaca. Kenapa Rasulullah menyuruh yang disuruh berdoa orang yang menerima sedekah, bukan yang bersedekah. Saya sempat protes itu dalam hati masyarakat. Salih dia hadis saya. Masyarakat salih dia hadis saya. Mana tak? Ya tahu materi mereka bukan ibadah. Yang ibadah itu yang bersedekah. Jina pura mak bereni lodon no. Kan kita sudah bersedekah. Ya tahu materi mereka na terima mi. Tapi setelah saya mempelajari itu sungguh betul. Magai karena Nabi hati-hati. Maka dia tahu masjid kayak wadi jaji ria, wadi jaji takabur, wadi jaji sombong. Tapi ya tahu materi mereka kena sombong. Makanya ketika orang yang menerima tidak sombong dan tidak ria, berdoa, itu doanya mustajabah. Jadi namo ria, tau mak berewat, itu berubah karena doanya orang yang menerima. Itu hebatnya Rasulullah. Itu coba. Ini sampai makada, nama kau kata makada, tau melu minta ade, beremoki jolo, magai, sure temi lodongan. Nah sebaya rumah terima kan tidak mungkin ria. Angka kata mak terima pasti dah ria, kan dia kagak. Begitu. Jadi orang yang bersedekah bisa diterima sedekahnya karena doanya orang yang menerima sedekah. Itu hebatnya Pak agama. Jadi makanya aja tepaturan kok cuma mega minta makok Pak feeling ya gak makan banyak. Terima kasih. Terima kasih. Mestinya itu berdoa. Kita doakan. Jadi itu pokok. Jadi ternyata di masih dekat suruh milodo. Ya itu tomat terima itu. Makanya dalam agama itu Pak selalu kadang dibalik. Tuh makanya kita kalau biasa kok ketika saya belajar sama guru utama kedaka, memang ada beberapa itu yang sebenarnya harus introspeksi diri. Walau kemana miale, pak aku cuma guru hakikat itu belajar tasawuf itu lari ke kita, bukan lari ke orang. Mereka tahu aku pura di umrah tahu misalnya pura haji, pura di mata apa, dia posting di Facebook, apalagi kan ramai sekarang, postingan kami sudah di Mina, kami sudah di ini. Oh, mereka itu makomi kasih melu yacang. Ternyata melu yacang itu malah sati. Kan begitu? Coba deh. Iya. Dia kagak niat nanti masalah, iko mi masalah. Sama dengan Pak. Di dalam tasawuf itu kan tidak ada bab pikir. Coba ngaji tasawuf. Berapa tahun ngaji itu tidak ada bab pikir. Dalam tasawuf itu dia kagak bab maseke. Yang ada itu bab tamak. Ya situ mana dia itu kata maseke. Ya kok kata makan maseke ya anu. Tadinya ya anu maseke iko menggalak milau. Ya makiro.
Coba. Makanya tasawuf itu kan, kenapa dia tidak pakai bab kikir? Saya pernah tanya guru tak, kenapa di tasawuf ini tidak ada bab kikir? Dia mengatakan di dalam ayat itu rezeki itu dicukupkan dan dilebihkan, tidak ada yang kurang. Jadi tidak usah minta. Coba. Makanya kalau kita ngaji itu kan, oh ternyata arahnya ke sini. Iya. Jadi magana batena jana atina tawe loko nabita, tapi karena nabi hatinya bagus, apapun yang dilakukan orang selalu diputar ke kebaikan. Tapi ya kotina metode masalah, na mau makan ja nya nate na satu maja. Ama kiro. Jadi kere, masih mengite nasa ina iya na pare resiro. Itu kere. Apa atina metode malasa? Itu. Ini kuncinya. Kan ini yang banyak sekarang, Pak. Tuh ditawin na komentari padahal alina malasa. Kan begitu. Kasi tu nasang ya. Polisi tu manre, si pulmana si lo manre. Melo si aruya cema partai. Padahal dia na melo ya, te syukur mi. Begitu. Memposting bahwa kita berada di sini sama teman-teman, alina malas hati. Melo siya diacang, alina mapat di hati. Nah, begitu. Karena kan kuncinya sederhana. Yan ang kataw majanya wana kololongan gidali tawe hatimu malas. Maka de guru takali si Dendrek almarhum iko aja itu malas ternyata ini bahayanya. Makanya saya sampaikan bahwa dalam agama ini Pak ada jalur-jalur gampang. Termasuk saya itu kalau masalah doa itu tidak panjang-panjang, kecuali mau tidur itu yang biasa panjang. Doa sesudah sholat itu kadang tidak panjang. Saya sering titip sama istri. Doa itu saya paling banyak titip sama istri. Karena 3 kali lipat lebih cepat doanya istri itu dijawab dengan suami. Saya dapat konsensusnya itu, makanya orang hebat. Seperti Bapak ini sebenarnya, saya tidak mengatakan beliau tidak ini, tapi istri beliau itu yang hebat. Iya. Iya, betul. Sebenarnya kan begini. Kita bisa melihat, membaca Pak situasi. Seperti Soeharto kan orang hebat. Tapi ketika Ibu Tin wafat itu langsung jadi. Habibie kan orang hebat, tapi ketika Ibu Ainun wafat itu selesai dia. Susilo Bambang Yudhoyono, siapa tidak kenal beliau? 2 periode jadi presiden. Tapi ketika Ibu Ani wafat itu langsung drop. Sampai ini tidak bisa bagus. Itu orang tidak baca. Rasulullah ketika Khadijah wafat, menikah dengan beberapa perempuan itu tidak bisa tergantikan. Makanya saya kasih tahu, kuncinya di situ. Makanya kalau mau jadi orang hebat, suruh istrinya mendoakan. Itu lebih cepat. Kemudian kita bisa tahu kenapa orang yang paling tinggi kasih sayangnya ke istrinya pasti berkah hidup. Itu aja kunci. Iya. Jadi di situ kuncinya. Makanya saya kuncinya begini, Pak. Kalau mau buat hidupmu senang, cukup kuncinya satu. Buat istrimu tidak menangis. Artinya tidak tersiksa dalam hidupmu. Itu kuncinya. Kasih sayang yang besar kepada istri itu akan menyebabkan kehidupan menjadi berkah. Itu kuncinya. Tapi coba Gere, menyeleweng. Pimpinan pondok pesantren di Jawa, hafal Quran 30 juz, ribuan hadis dia hafal, setiap hari sholat berjamaah dan nyantri, mengajar anak-anak santri yang ribuan, tapi bisa dijatuhkan sehina-hinanya karena persinahan. Yang hafal Quran saja dihinakan, apalagi yang tidak hafal Quran. Itu kunci. Jadi itu pelajaran, Pak. Makanya saya selalu mengatakan dalam hidup ini selalu ada yang tidak nampak di layar, tapi itu yang paling kuat doanya. Karena wanita itu berdoa itu sedekat, para malaikat itu dekat dengan istri-istri kita. Itu kuncinya. Makanya, tapi jangan disalahpahami bahwa tambah istri sampai 3. Supaya banyak yang mendoakan. Ya jangan. Kalau Pak Kiai punya tafsir, wallahualam. Kalau saya pribadi Pak punya tafsir tentang ayat ini, saya pernah ngaji ke guru. Dia mengatakan sebenarnya pankihu ma tawabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Itu bukan perintah menambah istri, tapi itu perintah mengurangi istri. Ayat itu perintah mengurangi istri, bukan menambah. Karena kenapa dia langsung sebut masna, bukan 1. Iya, fankihu ma tawabalakum minan nisa'i masna. Kenapa dia tidak sebut 1 dulu baru 2? Kenapa 2? Karena di orang Arab itu kan istrinya ada sampai 11, ada 12. Turun ayat ini untuk meminta mengurangi. Dulu kondisi orang Arab kan begitu, sampai 24 istrinya, bahkan ada yang 30. Maka turunlah ayat ini untuk meminta mengurangi sebenarnya. Makanya disebut fankihu ma tawabalakum minan nisa'i masna. Wa sulasa wa ruba fa in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Kan begitu. Makanya itu bukan perintah menambah, itu perintah mengurangi. Itu. Tapi mau sepakat tidak sepakat wallahu alam. Saya tidak mau. Itu yang saya ngaji sama guru tadi bilang, itu ayat kan begitu sebenarnya. Tapi yang orang tafsirkan ya mau nikah 2. Tapi dia mengatakan alasannya jelas. Kalau dia perintah menambah, kenapa dia sebut 2? Mestinya 1 dulu, baru 2, baru 3, baru 4. Kenapa langsung 2 sebut? Berarti kalau kita mau ikuti ayatnya, langsung 2 perempuan duduk.
Kan begitu. Nah, ini yang kan. Nah, silakan kaji sendiri. Kemudian doa-doa Rasulullah itu mulai dari salat tadi. Tapi kan niscaya Nabi tahu. Maka dia ro umatku padang kanonroi ahli. Padang kanonroi magampang. Karena Allah yang memberikan kecenderungan. Angkai suruh mas sampaja sunnah baki tanga. Nah, nama itu sampaja perlu bisa disipan rasa toka. Tapi kalau disuruh puasa gampang. Kan begitu. Bangsa Nabi ya misalnya, disuruh kamu puasa, oh, berat ini. Tapi kalau disuruh sholat sunnah misalnya, atau disuruh sedekah, gampang. Kan begitu. Masing-masing kan orang ada kecenderungan, Pak. Angka beli bola tak, makanya beli bola aku dia kita masih dekat. Memang dia nak minta masih dekat, tapi tahajudnya setiap malam. Duhanya setiap pagi. Makanya Nabi ketika menyebut sedekah itu umum, tapi ketika dia menyebut impak berarti materi. Coba, makanya kalau orang bicara sedekah, tabassumu kafi ahi kalau ke sedekah. Ni cawa-cawa cak beru kepada taruh patau pasti sedekah. Kan begitu, makanya sedekah itu tidak punya modal. Karena masih umum, tapi aku makadani impak, itu sudah materi. Makanya masalul ladzina yunfikuna amwalahum. Tapi kalau sedekah bisa dengan zikir, bisa dengan sholat, bisa dengan bacaan Quran, itu sedekah semua. Jadi aja tak pahami maka dasarnya pas sedekah duit apa tidak. Impak itu kalau uang. Kalau sedekah bisa dengan melangkah ke masjid itu sedekah. Kan begitu. Makanya sedekahnya tubuh kata Nabi 2 rakaat sholat sunat duha. 160 potongan tubuh manusia kan dipinjamkan Allah tuh. Kan hak pakai misalnya hak milik. Cuma mega makundrai salah paham. Nasanya dia punah. Sehingga seenaknya merubah. Alisnya dikasih naik ke atas. Kan banyak. Tapi dia itu gagal. Dia itu gagal ke dia. Iya. Kan bukan hak milik, Pak. Itunya hanya hak pakai. Kalau hak milik bisa dirubah. Makanya baju bisa dimodel. Tapi kalau untuk tubuh itu tidak boleh. Karena itu hak pakai. Itu pinjaman. Bedakan. Makanya kenapa Nabi melaknat, Allah melaknat orang yang merubah anggota tubuhnya. Itu karena kau hak pakai saja. Ya kung ka oto na bali bola ta tinrang namo ta cecak ka cespion na jato tato laiwi. Kangali na punna. Lain ramidi. Makanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun harus dipahami secara luas. Maka dia mataku alisku boleh komento pong Allah Ta'ala mesti ko parewa imatu makoto pa modele na. Apa iyan alam modele na pasti makutana. Din ako to biasa waki buay man ako parewa. Kan begitu. Ini pertanggungjawabannya berat, Pak. Ini perempuan harus tahu itu. Ini Pak Deto gagal ruang Evita mapalitean nih. Enggak ada. Ini kunci agama. Makanya kenapa ada larangan-larangan? Pak kita harus lihat alasannya. Jadi itu nate bang pong Allah Ta'ala. Makanya ilmu agama itu kan dibagi ulama. Ada fikih, ada tauhid, ada akhlak. Ya kok ilmu fikih, maka ulamanya disebut fuqaha. Ya kok ilmu tauhid, ulamanya disebut murabbi. Ya kok ilmu tasawuf, ulamanya disebut mursyid. Kajian fikih itu hukum-hukum. Berdebat memang orang. Nah sebab pengalat ta'ala. Maka ada walizadi kahalakahum. Maka metok di pancaji. Tidak satu pendapat. Maka di pengalat ta'ala. Kini melo pasti di pendapat itu. Jaji. Tapi saya tidak menginginkan demikian. Ya dia kau fikih pasti berbeda pendapat. Tauhid juga begitu. Tauhid itu kan istilahnya. Maka ilmunya teologi. Itulah yang bahas Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dengan Syiah. Kan di situ. Ilmu tauhid. Naik ke atas ilmu tasawuf. Itu masuk di ilmu akhlak. Akhlak itu kalau bicara, makanya begini. Ilmu fikih bicara standarnya itu 5. Wajib, haram, makruh, mubah, sunnah. Kalau masuk di ilmu tauhid, itu standarnya, itu masalah akidah. Makanya antara orang musyrik atau tidak. Tapi ketika masuk ke hakikat ilmu, maka disebut ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu standarnya adalah pemali. Ini mesti dibedakan. Jadi aku makan itu haram, berarti fikih ya. Ya kau makan pemali berarti ilmu hikmah. Itu beda, Pak. Saya baru dapat itu. Karena ternyata istilah pemali itu ditarik dalam ilmu hikmah. Iya ilmu hikmah. Termasuk kalau makan. Itu tidak boleh melangkah. Kan biasa di kota matang manring. Kembali kurang. Kamanu piolota. Mati kaki mali orang membela. Kan biasa begitu. Pada skapatore 5 namaku. Kan banyak begitu. Itu kan larangan dalam hadis. Tidak boleh melangkahi makanan. Kenapa? Itu ilmu hikmahnya. Orang yang makan melangkah seperti itu rezekinya nanti dia urus baru bisa dia dapat. Tapi ya kau kata okoi miyolona nala, maka orang yang akan mendatangkan rezeki untuknya. Itu hikmah itu. Makanya maka dia itu pandrita, maka dami itu pemali ya julekai andrewe. Kan begitu.
Kenapa dia pakai pemali? Bukan haram. Karena dia tidak masuk hukum. Dia masuk ilmu hikmah. Itu tadi pemali sandre do pintu. Bukan haram. Cuma manfaat. Bukan dosa. Karena orang yang sandre do pintu tidak berdosa. Tapi menolak rezekinya selama 40 hari. Itu ada di kitabnya Imam Sarnuji. Makanya kalau hikmah itu lari ke pemali. Larangannya pemali. Kalau hukum, larangannya haram, makruh, mubah. Di situ nunya. Dan ini yang harus dibedakan. Jadi itu pemali bukan beda apa. Dia lari ke ilmu hikmah. Termasuk magi makun reye komandre ini atiak buka timun. Kalau mengunyah. Terima kasih yang telah menonton dan yang sudah video ini sampai saat ini. Terima kasih yang telah subscribe channel ini. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita, agar mereka tahu dengan ilmu yang ada di dalam video ini. InsyaAllah. Kan banyak sekarang. Laki-laki kan tidak. Ya komandre karo ni maka. Tidak masalah. Tapi perempuan kan tidak boleh. Ya kumatimpuin buka timuna. Tapi kalau dia mengunyah itu disuruh merapatkan bibirnya. Itu hikmahnya Pak. Supaya suaminya pengantin baru setiap malam. Kan itu kuncinya. Jadi dia tuh timun nama kunraye. Itu si kontak tuh timun na yawa. Itu kan ilmu hikmah Pak. Jadi dia bukan larangan bahwa berdosa kalau dilakukan, tidak. Cuma ada dampaknya, itu dampak negatif. Makanya dia pakai istilah pemali, bukan mengatakan haram. Nah, kalau masuk ke ilmu tasawuf, larangan itu bersifat mustahab, antara baik atau tidak. Makanya dia pakai mustahab yang terbaik. Makanya maka kalau lepak ke warungnya wajahnya menginap pemandre. Itu yang terbaik. Nah sebab padamu iku muandre po na tay pura pimuandre napa milau ko lepak komandre mas sopo napa muaja, kan begitu. Kan kuncinya di situ. Makanya dia pakai mustahab, mana yang terbaik. Nah itu. Kalau bicara tasawuf, jadi memang standar-standar agama itu ada. Cuma karena kita selama ini mempelajari fikih, tidak masuk ke ilmu hikmah sehingga kadang menyalahkan. Yang ulama sudah sampai ilmunya di sana. Kan banyak kitabnya seperti kan Sunnah Jawa Surur, itu kan ada. Karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Kan ada semua itu kitabnya. Makanya kita sebenarnya ini, ulama kita dulu itu hebat. Makanya mengajar orang tua. Jadi otomatis tadi lo makna mimpi mali. Pemali, anak mereka dia paham. Coba. Sekarang kan orang tidak paham, sehingga dia selalu menyalahkan itu. Jadi makanya mudah-mudahan kita selama ini selalu guru hikmah terus. Saya saja sendiri tidak pernah berhenti. Dalam setiap pekan itu selalu harus khatam buku. Tidak bisa tidak. Jadi kita ini penceramah sebenarnya harus tahan banting. Dalam 1 bulan itu saya kadang tidak tidur 1 hari 1 malam atau 2 hari 1 malam. Sengaja tidak tidur. Hanya untuk melatih fisik supaya bisa beradaptasi dalam suasana susah. Pak Denawa dituli menyama Pak Pinading. Sesekali jangan tidur di kasur lah. Untuk bisa merasakan hal-hal yang dalam kondisi susah. Kan sekarang orang banyak itu selalu enjoy hidupnya. Makanya tomato tarior itu kuat-kuat fisiknya anaknya. Sebab anak bosi, mak bosi-bosi dia nomor digaga. Ya anak emak kokol itu itak dung di kalemui. Di rumah pakai AC, di mobil pakai AC. No poleo itu itak dungi materu. Ya jampu itak dung yang rotona napai malu bolokan. Dia pernah bosi, napai malu. Bolokan. Itu kenapa? Karena fisiknya tidak kuat. Padahal kita disuruh mendidik anak itu mengalahkan pendidikan kita. Didik dia, fisiknya latih. Kenapa saya memahami itu ajari anakmu memanah? Kan memanah itu pakai fisik. Yang kedua butuh kesabaran. Ya komapana itu butuh kesabaran. Yang kedua butuh fisik. Kemudian yang ketiga pasti dia punya target. Berarti cita-cita. 3 hal yang kau harus atur anakmu. Latih fisiknya, latih kesabarannya, kemudian jadikan dia punya cita-cita. Itu makna memanah. Kemudian berenang kan, ajari anakmu berenang. Mana kan suruh Nabi tamak guru nangin na tengah padang pasir nonroy. Angka kasalo ke Mekah. Ajari anakmu berenang. Di Madinah pun tidak ada. Tapi kenapa? Itu melatih. Berenang itu kan kita yang berusaha sendiri untuk sampai ke ujung. Artinya ajari anakmu jangan bergantung ke orang lain. Biarkan dia sendiri yang mengayung untuk bisa sampai berhasil. Nah ini yang banyak sekarang Pak susah karena tidak mau melalui proses. Melo misal bayin setengah Pak tulis sinetron menina nonton. Akadua mi iklan tapasogi. Gembel sana iklan kedua, paja ni gembel tapa manci kaya.
ia tuh terforma otaknya sehingga bisa langsung mau jadi kaya. Padahal hidup ini butuh proses. Makanya orang Barat itu mengatakan the process is a good in product. Sebenarnya proses itu lebih baik daripada hasil. Itu jadi jangan takut berproses terus. Jadi agur muki materu, anaknya biarkan latih dia. Kemudian untuk almarhumah, karena dia kan dengan almarhum, ini kan sudah di alam kuburnya dan tidak mungkin kembali. Magyo kilalan agama nakal bikinnya angkalalan na tau matewe rewa je tuci dimi pasar namelo mia sedekah. Kenapa sedekah Pak? Padahal haji kan pahalanya besar, umrah pahalanya besar, sholat pahalanya besar. Kenapa orang meninggal itu melo mireo masih sedekah? Karena salah satu ibadah dari sekian banyak ibadah yang bertambah terus hanya sedekah. Kung masampajan nih sisa burakang ya Tommy itu sesebuah bilang, dia mau kita tambah. Tapi kalau sedekah sekali kau bersedekah itu bisa seumur dunia selalu bertambah. Tangan ka pahala tu tanya di jamin na tambah cicam mi jama. Jadi kung kataw melo macam makasiweng usahakan yung pakasiweng ni cicam mi jama natulin pelolongan. Kan begitu. Itu namanya investasi. Itu yan itu ampai maka angka investasi. Namo itu kolino maka investasi, bikin investasi. Sekali keluar modal selalu dapat keuntungan. Angka itu ini tuh pemajama. Makanya dalam ibadah itu ada investasi. Sedekah itu kan investasi. Makanya saya kasih istilah begini. Ia tua ramparangnya, ia ko ia punai, witan apa ini punah. Tapi ia kodena ni punai, ini natu punah. Itu beda. Ya cuma ini istilah Pak. Itu. Jadi ia tua ramparangnya, ia ko mau punai mopi, tan apa ti ko punah. Tapi ia kodena mau punai, berarti ko natu punah. Artinya harta ketika masih dibawa, kau pegang, kau genggam, itu pahalanya belum kau dapat. Tapi ia kumualen ni tawetannya nih kau punah ini tuh. Nah, jadi kasarakna ya dereng hakikinna rewalok ini. Tapi ia kau ramparang kasarakna ya punai dia itunya punai hakikinna. Dan itu yang tidak bisa pindah Pak. Makanya yang tidak bisa pindah itu jasa. Yang bisa pindah itu harta. Makanya kau mati itu maka dia waris. Ya 10 miliar harta na ambo na mati ambo pastilah kau anak. Dia na tunaka dan nunambo na makalanya nuna anak. Tapi kalau dia berbentuk sedekah, tidak mungkin pindah ke anak. Mati atau mau tahu tetap ambok na punna. Ini kuncinya. Makanya orang yang mensedekahkan hartanya itu tidak pernah pindah ke anaknya. Itulah miliknya selamanya. Sampai makadaka, ia kotannya ini punna warang perangi tak punna ini tuh. Ia miko ini punna, dia patut tak punna ini. Makanya tak paham ya. Jadi komeki mapunnya gagata titip ke orang. Nah bawangi itu, itu kuncinya. Ini saya kayaknya sudah 1 jam ceramah. Enggak, makasih Pak Ju. Saya selalu dikasih. Kemudian, makanya saya kasih tahu begini. Jadi ke jalur melotola. Ya kumagala ki puasa sunat silakan. Puasa Senin Kamis silakan. Cuma kadang-kala kita juga dalam memahami puasa ada beberapa interpretasi ulama. Istilahnya Roto Pandri Tewita kuna kaji puasa masing-masing punya alasan. Jadi kayak puasa muti, puasanya Nabi Adam. Maka ada ayamul bid. Nasabayar Nabi Adam waktu niat diempar lokolino, itu seluruh tubuhnya itu hitam. Ketika dia puasa 1 hari itu sepertiga tubuhnya putih. Puasa 1 hari lagi sepertiga lagi putih. Kemudian puasa hari ketiga itu seluruh badannya putih. Makanya disebut puasa muti. Makanya makin Nabi siapa yang berpuasa 3 hari di setiap bulannya, sama kalau dia berpuasa 1 bulan penuh. Kan itu kalau puasa muti. Jadi kan puasanya Nabi Adam. Puasanya Nabi Adam itu. Makanya syariatnya Nabi Adam masih lari ke kita. Itu hebatnya Rasulullah. Karena dia minta semua. Alimanang apung ya roh. Makan jahe. Itu napa si pulungan. Makanya sandar ke Nabi itu. Karena Nabi yang minta. Yang wajib perintah Allah itu sandar ke Allah. Padahal semua ibadah bersandar kepada Allah. Tapi ya ini pengakuan Nabi. Itu kehebatannya. Makanya Nabi bisa memberi syafaat. Makanya ketika sahabat mengatakan melo kasih bawai di ukolalam na suruga makin Nabi ta ilangin namin law. Kada de ina yami robil law. Melo kasih bawai di makin Nabi ta ko makito pale bantu ka. Pegay suju ko na pangalata. Nanti saya bantu. Makanya itu pag makin guru ta ko meko tama suruga si bawa Nabi ta pegay sampai sunnah. Perbanyak ibadah sunnah. Karena Nabi kan itu. Dan rata-rata kan kalau kita mau kaji makanya dalam agama itu kan terbagi 2. Al-Quran, hadis qudsi dengan hadis biasa. Kenapa ada hadis qudsi? Hadis qudsi itu kan masuk ilmu laduni. Ini yang banyak orang tidak tahu. Kalau mau dapat ilmu laduni, amalkan hadis qudsi. Itu sebenarnya sudah terbuka, Pak. Cuma kadang kita tidak membaca itu.
Jadi kalau hadis Nabi yang langsung disampaikan oleh Nabi, itu kalau hadis qudsi, itu kan dari Allah langsung. Nah, cuma kenapa ada namanya hadis qudsi? Karena hadis qudsi ini masuk ilmu laduni. Jadi kau tak amalkan hadis qudsi itu dapat ilmu langsung. Itu kuncinya. Coba periksa hadis qudsi, Pak. Semua yang diamalkan itu pasti laduni. Jadi ilmu laduni itu tidak rahasia, Pak. Tergantung di hadis qudsi. Ya kau tak amalkan. Makanya kitab kumpulan hadis qudsi itu penting kita miliki. Baca-baca itu kalau mau dapat ilmu langsung dari Allah. Gitu. Jadi komelo ilmu yang tidak diambil orang, diambil dari situ. Makanya ulama-ulama kita itu betul-betul itu menjaga itu hadis qudsi. Dia melihat. Itu karena di situ kuncinya. Kemudian, di Magalai mas puasa atau kayak puasa Senin, kan puasa kelahiran. Cuma kadang saya kemarin beberapa tahun yang lalu itu dikasih tahu. Nah, sebenarnya itu puasa Senin itu puasa kelahiran Nabi. Jadi sunnahnya kita puasa itu sebenarnya bukan hanya 1 hari, tapi kalau kita mau puasa Senin ya silahkan untuk puasa sunnah kelahiran Nabi. Tapi mestinya di situ kita puasa di hari kelahiran. Kan Nabi ditanya kenapa puasa hari Senin. Nabi mengatakan karena saya lahir hari Senin. Seandainya hari Selasa maka dia akan puasa hari Selasa. Artinya itu untuk memberi pesan ke kita. Hari apa kau lahir puasakan. Sebagai tanda kesyukuran. Kan begitu. Kan ditanya kenapa puasa. Dia mengatakan hari Senin saya lahir. Jadi makanya saya puasa hari Senin. Dan wahyu pertama turun itu hari Senin. Makanya orang yang puasa di hari Senin itu mengikuti Nabi puasa pada hari Senin. Bukan hari kelahiran. Itu hari Senin. Hanya mensyukuri kelahiran Nabi. Tapi orang yang puasa pada hari kelahirannya, maka dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Dan itu hikmahnya, Pak. Orang yang puasa di hari kelahiran itu tidak kena penyakit lain-lain. Termasuk asam urat, kolesterol itu tidak kena. Iya. Makanya Kiai Hamid Pasuruan itu bilang, siapa yang puasa di hari kelahiran, itu tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Itu kuncinya. Sebenarnya kan ulama kita mengatakan, kunci asam urat, kayak kolesterol, sebenarnya kuncinya itu sudah makan, jangan minum. Saya dapat kemarin itu. Saya baru dinasehati itu. Karena saya kadang kena penyakit yang kayak asam urat itu. Kayak gemetar, sakit di persendian tulang. Langsung dikasih tahu, jangan minum sesudah makan. Insya Allah tidak kena itu. Jadi kalau sebelum makan, minum dulu. Baru makan. Selesai makan, jangan minum. Kalau misalnya kau mampu tahan 20 menit atau setengah jam baru minum, kau tidak akan kena asam urat. Itu. Jadi itu sunnah Nabi itu, Pak. Makanya Habib Lutfi itu kalau sudah makan tidak minum. Kalau yang di dunia kesehatan bisa tahu itu. Kenapa orang tidak sudah makan itu tidak minum? Supaya lambung tidak tersiksa. Pencernaan makanan itu bisa habis. Tapi kalau dia campur dengan air itu tidak bisa. Nah, itu. Dan ternyata itu sunnah Nabi, Pak. Itu, cuma kadang kita karena terbiasa kan minum toh. Makanya ada namanya pencuci mulut. Biasa makan buah, padahal sebenarnya itu kan dimakan sebelum makan. Sunnahnya, makan dulu buah baru makan nasi. Tapi kalau sudah makan nasi, bisa makan buah kembali. Kenapa? Supaya kita tidak usah minum lagi. Orang tua dulu kita itu hebat. Cuma anak belakangan ini mega protes. Ini nih. Jadi itu puasa Senin ya, puasa Senin Kamis. Kalau Kamis kan pahala di store. Ini yang saya sering protes orang, Pak. Kalau berdoa itu cepat lelah. Berdoa itu cepat bosan. Mestinya jangan. Kenapa? Karena malaikat itu kan cuma punya satu waktu itu berlapor. Hari Kamis kan dia melapor. Jadi kalau kita berdoa hari Senin kan dia belum lapor. Dia cuma catat. Jadi mencatat dengan melapor itu beda. Kenapa pada saat hari Kamis berpuasa? Karena di situ di store. Di situ kan dilapor. Jadi kalau masih dicatat, jangan tunggu diterima, Pak. Cuma begitu. Makanya hari Senin minta, Selasa minta, hari Rabu minta, hari Kamis baru di store. Karena ada orang beda-beda. Hari Senin minta sepeda, Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Namun malaikat malah selalu tuh. Nah, sengaja jadi lagi. Kan begitu. Kalau dia protes-protes. Kan begitu. Makanya kenapa orang ulama kita mengatakan ijabu 240 yauman mania. Kemelo kita 5 Pak Dongamu 40 sona jangan ganti. Kan dari situ. Nah, jadi itu kuncinya, Pak. Makanya ibadah itu kan ada formatnya istilahnya. Cuma kadang ini masa pejalur milau sepeda. Di sana masa pejang asara di tetema masa sepeda cas milau si sepeda cas. Oh Cina kok gak kasih pemot sepeda. Cina. Di sana lo masa pejang maghribi naruntu tema motor baru nasa way kanja pemotor nean mudah-mudahan kasih nakato dale kuma motor. Oh be makan mereka ada Cina ya. Sepeda nilau na sepeda cas betul nasara nilau si motor. Makanya aku makan ipung kan nilau kada itata kita nya tupung aja panjang lagi. Jadi begitu. Itu kunci agama kan begitu.
Padamu ini natala dasar aleta. Kung kana mak belikan kak sepeda. Bagian mak belikan kak mobil-mobil. Bagian si mak belikan kak baju baru. Bagian si mak belikan kak motor-motor. Pasti es krim talyang nama ko. Kada ko meje wa dia leng na pajamanan na. Tapi coba kalau dia minta selamanya, mak belikan kak motor, mak belikan kak motor. Si tangaulam itu dimakan mak belikan kak motor. Dia kong kadita pasti talyang. Iya, karena kita yakin bahwa dia minta betul. Itulah makna ketika Allah mengatakan, aku malu kepada hambaku ketika dia meminta dan aku tidak mengabulkan. Nah, itu narek pemilau tuh, makanya wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watana izadaan. Kan ada terakhir itu. Kenapa ditutup lagi izadaan? Namanya san kana riolona. Kau tahu mangilau, narek ko mangilau mo, berarti ka tahu mangilau dia nangilau ka kita-kita nih. Nah, itu maksudnya. Makanya ini agama itu Pak begitu istilahnya, kita memang juga harus mempelajari. Kemudian puasakan tadi. Kemudian ini dia temagala sama puasa sikiri. Pak sikiri udah kemodalan. Cuma sikiri itu harus istiqomah. Kan ada juga Pak surah Al-Ikhlas. Maka dia Nabi tak pertama kali Quran alaihi sebelum tidur. Kan begitu. Dari situ sebenarnya ambil juga dasar ulama kenapa dihatamkan Al-Quran orang meninggal. Salah satu di situ kuncinya, Pak. Orang yang mau tidur itu disuruh baca surah Al-Ikhlas 3 kali. 30 juz. Ketika orang wafat, kalau ketika kau bisa kau hatamkan, makanya Imam Syafi'i mengatakan mustahab. Itu bagus. Dia tidak mengatakan sunnah. Ya kung kata maka tidak ada dasarnya. Imam Syafi'i yang hafal Quran 30 juz, 600.000 hadis Nabi dia hafal di luar kepala, itu mengatakan bagus kalau dihatamkan Al-Quran untuk orang yang meninggal. Yang tidak hafal hadis, tidak hafal Quran, bilang bid'ah. Ini jadi masalah. Ini nih, tapi dia tuh gak kurang apa dia. Ini penting Pak. Jadi makanya dalam agama itu jelas. Kita itu kan punya, saya itu sering diprotes Pak. Terus terang, saya sering diprotes. Di media-media itu sering diprotes. Karena saya tidak punya akun YouTube, makanya saya selamat. Jadi saya tidak punya, kayak begini, ada yang rekam itu bukan, saya tidak berurusan. Jadi hanya orang saja ke sini. Jadi saya itu sering dilihat dikirimi ada komentar begini. Karena ini penceramah selalu pakai ulama, tidak pakai nabi. Saya bilang, saya pakai nama ulama itu 2 kuncinya. Yang pertama, saya tidak mau bertanggung jawab langsung disuruh berhadapan dengan nabi, dengan para malaikat. Saya ingin kalau ulama yang menolong saya. Kenapa? Kalau saya pakai Imam Syafi'i, ketika nanti salah, pasti ditanya malaikat. Kenapa pendapat begini? Saya bilang Imam Syafi'i yang bilang, kau tanya dia. Kan selesai. Kan itu kuncinya Pak. Kita mesti punya guru. Tidak bisa kalau tidak punya. Karena yang punya agama ini kan Allah dan Rasulnya. Dan ada pewarisnya disebut ulama. Saya kan bukan ulama. Hanya khutbah, penceramah. Ulama itu yang hafal 600.000 hadis Nabi. Hafal Quran 30 juz. Makanya ketika Abu Hanifah ditanya, berapa hadis yang bisa dihafal orang dan diketahui baru bisa berfatwa. Dia mengatakan 600.000. Makanya Imam Muslim dan Imam Bukhari tidak bisa berfatwa. Tidak bisa. Padahal dia meriwayatkan hadis. Imam Bukhari itu meriwayatkan 7.000-an hadis. Imam Muslim meriwayatkan 9.000-an. Jadi kipasigari kitab Bukhari dan Muslim itu hanya 1.600-an hadis. Nah, 500 pasak buhat desa, na kuasa itu na pemberi berfatwa. Ini kan. Mega butuh nasat, tidak usah pakai Syafi'i. Pakai saja Bukhari Muslim. Kau sigilingan otaknya itu. Magai Imam Muslim, Imam Bukhari itu belakangan. Imam Muslim itu tahun 202 Hijrah. Sedangkan Imam Tasyafi tahun 100-an. Makanya Imam Bukhari dengan Imam Muslim itu bermazhab Syafi'i. Ini harus ditahu. Jadi ya Imam Muslim, Imam Bukhari mazhabnya itu Imam Syafi'i. Bermazhab Syafi'i, tapi dia meriwayatkan hadis, tapi tidak berani berfatwa. Nah, sabah, ia rohat desa ena naruntu elena, itu sabumi. Nah, ia had desa ikuasa ia napawa di berfatwa 500 pesabu. Coba, itu agama itu Pak ada rentetannya. Makanya saya gampang saja. Ya kita naik ke matu. Magin aku pendapat na guru takali siden dia tolong mutani ka guru. Gitu. Karena dia yang mengeluarkan pendapat kan selesai. Makanya ada orang masuk surga itu karena syafaat ulama. Bukan hanya syafaat Rasulullah, syafaat Al-Quran, syafaat anak perempuan, syafaat ulama, syafaat Rasulullah. Itu kan orang masuk surga dengan itu. Jadi ikutannya jalurna Nabi tawola, jalurna ulama. Makanya kita itu selalu bertawassul ke ulama. Karena begitu. Makanya tuh tak guru kejar rahman apa tanda.
Ini pendapatnya. Karena saya tidak berani. Nasa banyak kopi warkop. Padahal ko pengantar kopi kak. Ya kamu cecek kopi aja dan protes. Iya pakai buah kopi mau cair. Kan begitu. Yang bahaya itu mengatakan menurut Rasulullah begini pendapat Nabi. Itu mensandingkan ilmunya Nabi dengan ilmunya dia itu bahaya. Makanya buku-buku yang beredar itu saya sering protes. Tata cara sholat sesuai sunnah Nabi. Sehingga mereka tahu dia pahami. Maka dari sadiwannya sampai jangan tata cara berarti bukan di sunnah. Makanya banyak sekarang pencara mengatakan ceramah sunnah, ceramah bukan sunnah. Gara-gara begini Pak. Ini harus dipakai ingat tahu rapangnya kok. Karena banyak kali rumah kalau di sana ceramah bukan sunnah. Ini yang ceramah sunnah. Karena dia mengatakan langsung Al-Quran dan hadis. Gara-gara begini Pak. Karena dia mengatakan tata cara sholat Nabi, tata cara sholat sesuai sunnah Nabi. Ditulis oleh Syekh Albani. Padahal itu hanya satu versi. Nah tata cara sholat Nabi itu ada beberapa macam versi. Disebutkan oleh Syekh Albani dengan Syekh Utsaimin tanpa beda. Beda. Itu ini tak curi. Ini yang bahaya. Yang paling fatal kemarin itu mengatakan jangan ikut ulama, ikut hadis Nabi. Baru dia mengatakan menurut Syekh Albani. Saya bilang itu Albani bukan ulama atau Nabi. Kan begitu. Mateni macuri mantasabi, tapi kau suruh kita ikuti Albani. Saya bilang sama-sama di ulama itu. Mana yang kau mau ikuti Imam Syafi'i yang lahir di abad pertama Hijriah atau kau mau ikut yang belakangan? Kan begitu. Selesai persoalan. Jadi saya tuh gampang aja Pak. Cuma kadang orang bolak-balikan. Nah, kemudian saya wasiatkan makanya orang tua kita ini kirimkan terus suratul Fatihah. Kirimkan surah Al-Ikhlas. Tapi sebenarnya begini, namo dia tak kirim ngi pak dong, namo dia tak sumbang ngi, yang penting maki buat dia cengi anak nah, tetap karena lolo metoi karena kayak sesapaat pahala. Itu hadiah besar untuk kita itu Pak. Makanya itu tomatota pedek megana, pedek mesin podale. Itu rezeki dunia akhirat Pak. Karena Nabi mengatakan siapa yang meninggalkan 3 atau 2 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu hadis Nabi. Ya, makanya bikin anak perempuan Pak. 2 atau 3. Wah, ini jadi masalah karena laki-laki katanya semua. makanya saya itu anak pertama perempuan, anak kedua perempuan. Itu saya diwasiatkan sama guru. Nanti kalau sudah menikah, bikin anak perempuan 2. Kalau mau 3 lebih bagus. Kalau 2 saja baru laki-laki ya bikin dulu perempuan 2. Kayaknya anak pertama itu perempuan, anak kedua perempuan. saya kasih ilmu guru itu ilmu napas Pak. Saya dulu tidak percaya, tapi ternyata betul juga. Orang sebelum berhubungan itu tes napas. Kalau napas kanan yang kuat berhubungan, itu pasti laki-laki. Tapi kalau kiri yang kuat, itu perempuan. Itu ilmunya. Tapi tidak usah diperhatikan. Sudah lewat. Ya. Insya Allah anak-anak laki-laki tetap mendoakan kita. Jadi makanya saya bilang ilmu hikmah itu kan banyak. Sekarang ini ilmu hikmah mulai terbuka. Ya. Tapi ini kadang orang menganggap ini tasawuf. Padahal bukan. Itu bukan tasawuf. Kenapa dikatakan ilmu hikmah? Ilmu kan hikmah juga kan ilmu. Ya makanya ilmu hikmah, ilmu. Memang betul. Kenapa ulama sebut ilmu hikmah? Karena ilmu yang lahir dari ilmu. Dia mulai runtuh, dia mau kaji ya. Istilahnya gitu. Itu kuncinya. Jadi banyak hikmahnya itu Pak. Jadi itu yang penting, banyak belajar, tetap mendengarkan dakwah, jangan hanya satu pihak. Karena istilah tabayun itu Pak, sekarang bukan hanya berhadapan dengan orang. Biasanya tabayun, ya kumangkalinga ki cara mau ke YouTube misalnya melarang maulid, tangkalinga itu yang membolehkan maulid. Itu namanya tabayun. Jadi aja tak kena bawa. Ya, kalau ada informasi langsung tabayun. Tidak, yang dimaksud tabayun juga itu, misalnya pencara mengatakan maulid bid'ah, cari juga maulid yang membolehkan maulid. Napa tidak kada ya alasan teh palabi, ya alasan mateng. Jadi kan bolak-baliknya bisa ditahu. Kan gampang. Ya meko makada tidak boleh bid'ah. Yang mana mirona sapa? Itu satu arah saja. Ini penting. Apalagi kan menggalamuki menonton toh, silakan pakai. Saya kira ini Pak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Jadi saya hanya sampaikan begini. Jangan takut dengan perjalanan hidup kita. Rasulullah itu sudah berdoa. Bahkan dia sudah berjanji dengan neraka. Karena neraka ni kai malah ada tahu ini. Pak makanya aku tamu proses apa. Nah pura ni tamu nabi tak. Kecuali ada satu nabi itu makalasi. Itu Nabi Idris. Itu yang makalasi memang nasabah. Manapun malaikat magar sana otomatis. Maka dia malaikat mapat dinas dia coba-coba dari unukan. Dicabut itu. Atas sisi naula itu dicabut. Sana mati nasa kalau mite neraka, pajok-pajok tak tulalan neraka. Diperlihatkan neraka selesai itu pulang ke surga, maka bawa ke agak surga. Sana tama surga nasa ya nena hamon roko dino masuk. Itu iya. Dia mengatakan, "Mika mun roya, kudu masuk maka dia malaikat dia nawad di nasa ide."
Mena mon roko menyaman ya oke. Maka dia na wadi loko teko dia na pode neraka na sama sekali na neraka mo pajuka. Itu yang mengalami malaikat itu. Makanya salah satu nabi yang disuruh menjemput nabi itu di langit kedua itu kan Nabi Idris. Iya, ketika dia bersama dengan Nabi Isa. Begitu. Makanya ada beberapa nabi itu kan kalau kita melihat tidak istimewa sebenarnya. Nabi Adam tidak istimewa. Nabi Zakaria, siapa namanya? Nabi Isa dengan Yahya itu kan juga nabi kalau kita kenapa bukan ulul azmi? Tapi itu ada hikmahnya semua. Nabi Isa itu kan nabi yang lahir tanpa bapak. Kemudian Nabi Yahya itu lahir dari perempuannya menopause. Coba itu hikmahnya itu. Artinya pengalatala na podangi maka danamu mustahil menurut manusia ya kumas sampajamu kumilawi dia mustahil. Itu intinya Pak. Makanya ada hal-hal itu yang tidak pelajari dari orang yang menjemput Nabi. Nah, makanya saya wasiatkan itu begitu. Aja kami tahu. Silahkan amalkan saja. Makanya saya bilang ini yang penutup. Kan neraka Nabi sudah lihat neraka siksaan paling berat. Makanya Nabi kan mengatakan siksaan neraka paling meringannya masa patua wara, mak baju wara, masa lara awara, mak palwa wara. Itu yang paling ringan. Makanya Nabi menangis. Nah penatane neraka. Kira-kira angka gawat di najama umatku. Nah dia natamok ko. Apa yang bisa dia baca? Tanya itu pangonron na neraka natane. Neraka mi matto. Panasnya ko pangonron na di pa. Ayo ko po neraka na upo na manas tadi. Kemudian kan neraka bilang, sampaikan kepada umatmu Muhammad untuk membaca Allahumma ajirni minan nar salasa marrat. Kan itu kuncinya. Makanya timangnya ku pernah beresalah karena baca. Astagfirullahaladzim 3 kali itu karena talu dosana. Bacaan dia suku, peringaran dia suku, gerakan dia suku. Makanya dia istighfar 3 kali untuk menutupi kesalahan dalam sholat. Kata mas sampajangeng, kata makanja bacaan tapi peringaran dia makanja. Makanya istighfar itu 3 kali. Sudah itu baru baca Allahumma antas salam. Karena di teman-teman kada, ya kamu baca itu Allahumma antas salam. Kekurangan apapun ibadahmu itu akan sempurna di sisi Allah. Kemudian baca Allahumma ajirna minan nar. Karena untuk menutup pintu neraka, Pak ya sampajangeng goncina surga. Kan semua kan itu ada dalilnya. Jelas. Magi nanti tahu pandita lo kemudian sampajangeng. Karena di situ doa mustajabah. Ini sederhana Pak. Mika apa tu tahu nasa dega dalile na latap pesan. Sebab dalile sampaja mina baca bukan dalil sikir. Begitu. Ya sampajangeng na pura nama beda salat teh. Selesai ini. Kan begitu. Ah ini makanya orang tinggal bersikir jangan diprotes. Pak Mega tuh tualina dia nulis tudangin apa tahu ini cari. Ini kita malah sama nih. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Itulah tadi ceramah agama yang insya Allah berhikmah dari guru Ustaz Muhammad Yusuf Sosti dan ada banyak amalan yang terkandung di dalamnya, ada banyak hikmah yang terkandung di dalamnya, dan ada banyak amalan yang insya Allah bisa kita amalkan. Terima kasih yang telah menonton hingga akhir video. Semoga Allah memberkati kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita agar mereka tahu dengan ilmu yang ada di dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.